Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bidars. Ketemu lagi bersama saya Ayu di mata kuliah Interpersonal Skill. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara membangun kerjasama tim. Kata kuncinya yaitu efektivitas organisasi akan tercapai secara maksimal apabila menerapkan kerjasama tim dan dinamika kelompok yang merupakan wujud perilaku organisasi yang dinamis. Nah, menurut pepatah, yaitu pembelajaran akan lebih efektif jika suasananya itu menyenangkan. Untuk melakukan kerjasama dalam tim itu, kita akan melakukan pengertian kelompok. Kelompok itu merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai tujuan bersama. Kelompok formal adalah kelompok yang punya ciri-ciri sebagai berikut, yaitu keberadaannya untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Kemudian orang-orang yang ditunjuk oleh organisasi yang bersangkutan untuk menjalankan peran resmi, misalnya sebagai kepala bagian, kepala seksi, dan lain sebagainya. Dan memiliki struktur hubungan tugas yang hierarkis. Tujuan dari negosiasi yaitu menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak. Dari hasil itu dia akan mencapai kesepakatan, tidak ada pihak yang merasa disalahkan atau dirugikan. Nah, mengapa perlu dibentuk suatu kelompok? Yaitu dengan adanya kelompok, maka risiko pekerjaan ditanggung oleh kelompok. Sumber lebih banyak dan tidak terjadi dalam terjadi proses pembelajaran. Dan kelemahan individu teratasi oleh kelompok. Kemampuan pencarian masalahnya dan pengambilan keputusannya akan lebih akurat. Tim yang dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi. Tim yang dapat memanfaatkan segala energi yang ada dalam timer tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Hakikat organisasi sebagai tim yaitu suatu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis yang mengacu terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan pribadi maupun organisasi. Manfaat dari membangun tim yaitu dengan adanya tim, sasaran yang realistik dapat ditentukan dan dicapai secara optimal. Kemudian anggota tim dan pemimpin tim memiliki komitmen untuk saling mendukung satu sama lain agar tim itu berhasil. Kemudian anggota tim memahami prioritas anggota lainnya dan dapat saling membantu. Dan komunikasi bersifat terbuka. Diskusi cara kerja baru untuk memperbaiki cara kerja yang sudah lama. Kemudian bisa pemecahan masalahnya lebih efektif karena kemampuan tim itu lebih memadai. Lanjut ke umpan balik tim lebih memadai karena anggota tim itu memiliki apa yang diharapkan. Dan konflik diterima sebagai hal yang wajar dan di anggota sebagai kesempatan untuk memecahkan suatu masalah. Dan keseimbangan tercapai produktivitas tim dengan memenuhi kebutuhan pribadi. Selanjutnya, tim dihargai atas hasil yang sangat baik dan setiap anggota dipuji atas kontribusi pribadinya. Anggota kelompok termotivasi untuk mengeluarkan ide-idenya yang menguji atas serta menularkan dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Oke, ciri-ciri tim yang dinamis yang dikemukakan oleh Richard Young, yaitu yang pertama, menyatakan secara jelas misi dan tujuan, kemudian beroperasi secara kreatif, memfokuskan pada hasil, berjelas peran dan tanggung jawab, dan diorganisasikan dengan baik. Dibangun di atas kekuatan individu dan saling mendukung kepemimpinan anggota yang lainnya. Kemudian bisa mengembangkan iklim tim, menyelesaikan ketidaksepakatan, berkomunikasi secara terbuka, dan membuat keputusan secara objektif, dan bisa mengevaluasi efektivitas diri sendiri. Oke, tahap perhubungan tim ada 4, yaitu tahap forming, storming, norming, dan performing. Dari forming, yaitu tahap pembentukan, yaitu dengan ada rasanya optimis, ada juga rasa pesimis, takut, was-was, kemudian khawatir. Nah, himpun informasi tersebut, identifikasi masalah, problem solving seperti apa, dan ragu terhadap fungsi dari tim itu sendiri. Untuk tahap storming, yaitu
ragu pada kemampuan tim, bisa mengeluh pada beban kerja, defensif, dan saling menyalahkan. Adanya kompetisi yang menimbulkan ketegangan, dan saling berargumentasi terhadap suatu kesalahan. Nah, pada tahap learning, biasanya di sini akan terjadi rekonsiliasi atau terima beda pendapat. Kemudian konflik itu terkendali, ada saran yang lebih konstruktif, kerjanya lebih lancar dan harmonis, sense of togetherness-nya tuh lebih banyak, dan kerjasamanya itu cukup solid. Nah, tujuan dari oke. Nah, yang selanjutnya itu tahap reforming. Tim itu menjadi lebih matang, ada perbaikan, perubahan, dan adanya fungsi manajemen POAC yang jalan. Suasana kerja yang lebih kondusif, anggota tim tahu mana hak dan mana kewajiban, dan kerjanya itu lebih tampil dan produktif. Nah, Sobat Bida, sekian dulu ya pertemuan kita mengenai kerja sama tim. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.